Bella, administrasi peserta didik ya. Administrasi peserta didik ini adalah sebagai salah satu bagian dari bidang garapan administrasi pendidikan di sekolah. Sebab itu pada pembahasan ini ada 4 topik yang kita bahas: pengertian administrasi peserta didik, proses administrasi peserta didik, jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, baik bersifat manual maupun elektronik, dan peran guru dalam administrasi peserta didik. Oke, kita lihat beberapa pengertian dari beberapa ahli ya. Administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan agar terlaksana dari awal hingga akhir yang berhubungan dengan peserta didik ya, kegiatan. Kemudian administrasi peserta didik juga didefinisikan sebagai sistem yang mengatur siswa mulai dari masuk sekolah hingga siswa tersebut telah tamat. Pendapat lain, administrasi peserta didik merupakan administrasi yang digunakan dalam mengelola sistem pendidikan dan sebagai pengatur dokumen-dokumen peserta didik. Tentu definisi peserta didik ini banyak sekali ya, masing-masing orang yang membuat tulisan tentang administrasi peserta didik tentu merumuskan sendiri administrasi peserta didik itu. Yang pada prinsipnya adalah administrasi peserta didik dimulai dari persiapan penerimaan peserta didik, kemudian pelaksanaan penerimaan. Setelah diterima, peserta didik itu mengikuti pendidikan di sekolah hingga menamatkan sekolah, termasuk juga pembahasan tentang setelah menamatkan pendidikan, yaitu alumni. Jadi sekarang ini alumni itu merupakan juga bagian dari administrasi peserta didik. Apa tujuan dari administrasi peserta didik ini? Ada beberapa pendapat juga mengatakan bahwasanya tujuannya adalah agar dapat mengatur segala macam bentuk kegiatan di bidang kesiswaan sehingga kegiatan perkehidupan sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana mengelola siswa dengan baik sehingga ketika awal masuk sekolah pengetahuannya masih sedikit. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya menjadi lebih banyak, lebih baik sikapnya, keterampilan lebih banyak. Oleh sebab itu, tujuan administrasi didik adalah mempermudah ya agar siswa mencapai tujuan dalam menempuh pendidikan tersebut. Ada beberapa prinsip yang berlaku dalam administrasi peserta didik. Misalnya dikatakan dalam Dikbud nomor tahun 2007, itu setiap peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek, sehingga kedepannya dapat mendorong peran serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mereka. Jadi kalau sebagai objek, maka peserta didik itu hanya diajarkan. Tetapi kalau sebagai subjek, mereka itu terlibat. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang baik, bagaimana menangani disiplin siswa. Mereka dilibatkan. Yang selama ini yang terjadi itu sebagai objek gitu. Sehingga kalau terlambat, beri hukuman. Tidak melibatkan siswa, kenapa dia terlambat? Bagaimana mengatasi terlambat? Dengan demikian, administrasi peserta didiknya akan menjadi lebih efektif. Diperlukan wahana yang beragam untuk mengembangkan setiap peserta didik secara optimal, karena setiap peserta didik sangat beragam. Nah, jadi peserta didik itu beragam ya, beragam dari latar belakang sosial ekonomi, beragam bakat, minat, dari segi fisik. Nah, itu tidak sama ya. Sebab itu tidak bisa disamakan. Seperti membuat adonan kue itu persis sama ya bahannya.
bahannya, ukurannya. Nah, itu perlakuannya bisa sama. Tapi peserta didik ini datang dari eh, latar belakang yang beragam. Oleh sebab itu eh, diperlukan wahana yang beragam untuk mengembangkan setiap peserta didik. Ketika setiap peserta didik menyenangi apa yang mereka kerjakan, maka secara tidak langsung akan memutasi diri sendiri secara otomatis. Nah, jadi kalau peserta didik itu menyenangi apa yang mereka kerjakan, maka itu menjadi pendorong. Oleh sebab itu prinsipnya bagaimana membuat peserta didik itu senang, ya, menyenangi apa yang mereka lakukan. Kemudian dalam mengembangkan potensi peserta didik tidak hanya berfokus pada ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik, bahkan metakognitif. Jadi tidak hanya kognitif saja tentang belajar di kelas saja, tetapi juga ranah afektif, sikap, ya. Sikap melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan psikomotorik, psikomotor seperti kegiatan olahraga, ya. Nah, ini beberapa prinsip dalam manajemen peserta didik. Nah, apa proses dari administrasi peserta didik? Mulai dari perencanaan dan penerimaan siswa baru, kemudian orientasi peserta didik, ya. Kemudian penempatan peserta didik, manajemen program bimbingan dan konseling, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah, kemudian pembinaan kesiswaan. Nah, itu adalah proses. Ada 5 proses utama, ya. Mulai dari perencanaan dan penerimaan siswa baru. Setelah siswa itu diterima, dilakukan orientasi. Kemudian adanya program bimbingan dan konseling. Kemudian pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah, kemudian pembinaan kesiswaan. Nah, coba kita lihat, ya, dari perencanaan. Pertama, sebelum siswa itu diterima, perlu ditetapkan daya tampung dulu, ya. Biasanya daya tampung ini sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri. Itu sesuai dengan jumlah kelas yang ada, jumlah guru yang ada. Nah, masing-masing sekolah itu sudah setiap tahun itu sudah ditentukan berapa penerimaan siswa barunya. Namun perlu dipertimbangkan, ya, maksimal satu kelas itu tidak lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 nanti kelasnya terlalu padat. Bagaimana guru bisa melayani siswa yang sangat banyak di dalam satu kelas? Kalau sekedar mengajar saja bisa-bisa saja, ya. Tapi untuk melayani semua kepentingan siswa, maka kelasnya harus dibatasi. Seperti kalau PAUD misalnya, itu satu kelas itu satu guru itu 15 siswa. Kalau 20 siswa itu harus ada guru bantu. Nah, kemudian setelah tahu berapa yang akan diterima daya tampungnya, lalu ditentukan persyaratan calon peserta didik, umur, ya, akademik. Misalnya kalau untuk masuk SMA itu wajib tamat SMP, ada ijazah SMP. Kemudian ada persyaratan kelakuan, misalnya tidak pernah menggunakan narkoba, tidak pernah terlibat tawuran, dan tindak kriminal lainnya. Ada persyaratan kesehatan. Mungkin di sekolah-sekolah tertentu akan menentukan persyaratan kesehatan. Ya, misalnya untuk jurusan PGSD itu tidak tuli. Maka guru nanti misalnya untuk mengajarkan tapi dia tuli. Kecuali nanti ada sekolah khusus, ya, yang misalnya PGLB. Nah, itu sekolah khusus yang mengajarkan untuk orang tuna, untuk orang berkebutuhan khusus. Nah, meskipun mereka tidak mendengar, tetapi mereka bisa berkomunikasi, ya, dengan gerakan-gerakan. Nah, ini tergantung sekolahnya, ya.
Kalau dulu untuk masuk sekolah guru itu tingginya juga ditentukan, tidak boleh terlalu pendek. Misalnya ada ketentuan tingginya. Kemudian kalau sekarang tidak lagi ya dibatasi tingginya, cuma tergantung jurusan tertentu sesuai dengan sesuai dengan kompetensi untuk jurusan itu. Kalau untuk jurusan umum, misalnya ada siswa yang tuli, tentu susah untuk jurusan itu akan melayani siswa tersebut. Karena di jurusan itu tidak ada dosen yang bisa berkomunikasi secara isyarat. Nah, ini salah satu contoh persyaratan kesehatan. Kemudian persyaratan keuangan. Nah, ini sebetulnya sekarang ini tidak lagi terlalu ketat ya. Karena untuk keuangan ini mungkin ada beasiswa oleh pemerintah. Tapi untuk sekolah swasta, kalau karena itu harus membiayai sekolahnya, maka itu sangat mutlak ya, kemampuan membayar. Kecuali kalau sekolah itu atau siswa itu bisa mendapatkan sumber pembiayaan dari pihak lain, itu boleh saja. Persyaratan zonasi. Nah, sekarang ini ada persyaratan zonasi ya. Artinya dalam wilayah tertentu ditentukan siswa itu harus masuk dalam wilayahnya. Kalau masuk ke wilayah lain, nanti kuotanya akan berbeda. Misalnya 90% dari zonanya, 10% diambil dari luar zona. Ini persyaratan. Nah, kemudian penetapan panitia penerimaan peserta didik baru. Bisa saja itu berbarengan kegiatannya, tapi ini salah satu kegiatan dalam penerimaan siswa baru adalah menentukan panitia. Nah, panitia ini mengadakan seleksi, mengadakan publikasi, dia mengumumkan ya kepada masyarakat, boleh dengan radio atau menempel pengumuman atau melalui media apa namanya seperti WhatsApp atau Facebook dan lain-lain. Mempersiapkan formulir pendaftaran, kemudian menerima dan melayani pendaftar. Ini tugas panitia. Kemudian penerimaan siswa baru. Nah, ada dua hal dalam penerimaan siswa baru. Pertama, menggunakan sistem promosi. Artinya siswa itu yang mendaftar itu langsung diterima semuanya. Jadi tidak ada sistem seleksi. Nah, ini bisa jadi sekolah ini sekolah baru atau sekolah ini jumlah peminatnya tidak banyak. Jadi misalnya jumlahnya diperlukan 60 orang. Yang mendaftar 50 ya diterima semua itu. Ya, tidak perlu seleksi. Nah, ada cara kedua dalam penerimaan siswa baru ini adalah sistem seleksi. Ya. Bisa dilakukan misalnya berdasarkan nilai ujian akhir nasional. Nah, banyak yang terjadi sistem penerimaan melalui online sekarang ya, penerimaan sistem online. Cuma di-entrykan nilai UAN. Nah, nanti nilai UAN itu tergantung, misalnya kalau diterima 300, nah apakah masuk dalam ranking 300 atau tidak? Kalau tidak, maka dia akan keluar ya, berarti tidak diterima. Kemudian ada juga sistem penelusuran minat dan kemampuan. Nah, ini artinya karena dia prestasi dari sekolah sebelumnya, maka diterima di sekolah itu. Kemudian berdasarkan tes masuk, dilakukan tes masuk. Namun dalam penerimaan ini bisa saja itu dilakukan secara semuanya digunakan ya. Misalnya kalau mau masuk UMP itu diterima melalui SNPTN, melalui kuota dari prestasi di sekolah. Nah, ini kuotanya lebih banyak itu SNPTN itu. Kemudian SBMPTN melalui tes. Itu jadi disediakan juga melalui jalur tes ya, yang dilakukan secara kalau sekarang ini secara online ya. Nah, kemudian dilakukan juga berdasarkan seleksi mandiri. Jadi, nah itu dilakukan berdasarkan juga nilai rapor dan nilai UAN.
Nah, itu ditentukan kuota. Misalnya untuk SNPTN itu 50%, untuk SBMPTN melalui tes itu 30%, 10%, 10% itu melalui eh, mandiri, 15% itu melalui mandiri, nah 5% itu diambil dari prestasi. Jadi siswa-siswa yang memiliki prestasi itu juga bisa diterima. Jadi bisa juga menggunakan sistem gabungan. Ya. Ini sistem penerimaan siswa. Nah, setelah dites, maka diumumkan siapa yang lulus. Kemudian mendaftar ulang dengan sejumlah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ketika persyaratannya yang masih siswa baru itu tidak sesuai dengan ketika mendaftar, maka dia bisa digugurkan. Atau ketika batas waktu pendaftaran ulang tidak mendaftar, maka kelulusannya juga digugurkan. Nah, setelah diterima, maka perlu ada orientasi peserta didik baru. Nah, ini orientasi ini sebetulnya bagaimana siswa itu bisa lebih cepat mengenal lingkungan sekolah. Nah, beberapa tahun yang lalu ya, sekarang mungkin sudah mulai berkurang. Orientasi ini dilakukan dalam bentuk ospek, ya, ospek menjadi ospek. Jadi siswa baru itu diperlakukan dengan cara-cara yang tidak benar ya, termasuk mahasiswa. Ya. Kalau terlambat itu dibentak, disuruh macam-macam. Nah, seperti itu tidak kreatif ya. Meskinya dalam orientasi peserta didik baru ini pelaksananya itu harus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif. Tapi kalau tidak dikontrol seperti itu sampai ada siswa atau mahasiswa yang meninggal ya. Nah, ini sudah di luar peri kemanusiaan, padahal dia mahasiswa ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, sekarang sudah diperketat pelaksanaannya. Dan perlu juga dikontrol ya, karena ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan orientasi itu untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Jadi diperkenalkan guru-gurunya, tenaga-tenaga administrasi sekolah dalam orientasi tersebut, kemudian pengurus OSIS, apa kegiatan-kegiatan sekolah, tata tertib sekolah, fasilitas pendidikan di sekolah, dan sebagainya. Itu dalam orientasi. Ya. Nah, setelah itu ada penempatan. Jadi siswa itu dimasukkan kalau di SD mungkin satu kelas saja. Tapi kalau untuk SMP itu bisa 3 kelas ya. 3 kelas paralel. Nah, bagaimana mengelompokkan siswa itu dari masuk ke kelas A atau kelas B, kelas C. Nah, pertama bisa berdasarkan friendship grouping, mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesukaan di dalam memilih teman. Jadi peserta didik sendiri yang memilih dia mau masuk kelas yang mana. Gitu. Kemudian bisa juga berdasarkan achievement grouping, artinya berdasarkan prestasi. Bisa jadi satu kelas itu proporsional ya, dari siswa yang berprestasi tinggi hingga berprestasi rendah. Atau siswa yang berprestasi tinggi itu dibuat satu kelas khusus yang dulu dikenal dengan kelas unggul. Bisa juga seperti itu. Kemudian bisa juga dikelompokkan berdasarkan aptitude grouping, pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan dan bakat, berdasarkan bakat yang dimiliki, kemampuan. Nah, ini kalau di tingkat SMK misalnya kan ada jurusan-jurusan, atau di SMA itu ada yang IPA, ada IPS, ada bahasa. Ini berdasarkan kemampuan dan bakat. Kemudian berdasarkan attention or interest grouping, pengelompokan peserta didik berdasarkan atas perhatian dan minat yang didasari oleh kesenangan peserta didik sendiri. Nah, ini berdasarkan minat dari peserta didik. Ya. Kemudian kelima itu inteligensi grouping, pengelompokan didasarkan pada hasil tes inteligensi yang diberikan peserta didik. Jadi dilakukan tes inteligensi, siswa yang inteligensi tinggi satu kelas, kemudian berikutnya di kelas yang lain. Nah, ini
dalam membentuk kelompok peserta didik. Nah, di dalam administrasi didik ini juga ada manajemen program bimbingan dan konseling. Artinya, agar siswa itu bisa berprestasi dengan baik dan menyelesaikan pendidikan dengan baik, maka perlu program bimbingan dan konseling. Siswa itu diarahkan. Atau ketika siswa menghadapi masalah, siswa-siswa ini kan sedang tumbuh dan berkembang. Jadi ketika ada masalah yang dihadapi, nah, bagaimana memecahkan masalah itu? Nah, ini dilakukan oleh bimbingan dan konseling. Perlu ada pengarahan. Nah, kemudian administrasi peserta didik itu adalah pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Nah, ini sangat penting ya. Bagaimana disiplin dan tertib di sekolah. Bagaimanapun kalau tidak disiplin, tidak tertib, tentu kegiatan pembelajaran itu sulit terlaksana dengan baik. Sebab itu disiplin dan tertib ini sebetulnya bukan hanya untuk siswa, tetapi juga bagi semua personil di sekolah. Kepala sekolah pun harus disiplin dan tertib. Nah, cara yang digunakan dalam pembinaan disiplin ini ada inner control. Ya. Ini menumbuhkan kepekaan, penyadaran akan tata tertib. Nah, jadi supaya personil-personil yang ada di sekolah termasuk siswa mampu mendisiplinkan diri sendiri. Jadi inner control, jadi menumbuhkan kontrol diri dari masing-masing orang yang ada di lingkungan sekolah itu. Jadi bagaimana masing-masing orang itu penting, misalnya masuk kelas itu ketika bel bunyi, nah segera masuk kelas. Kemudian ketentuan berpakaian. Malu misalnya guru berpakaian tidak bagus. Pakaian ke pesta dipakai untuk kegiatan mengajar di kelas, atau pakaian ke mall dibawa ke kelas. Nah, jadi inner control, ada kontrol diri. Kemudian teknik external control, ini kontrol dari luar. Nah, ini berupa peraturan-peraturan yang diperketat, kalau perlu berbentuk hukuman kalau terjadi pelanggaran terhadap disiplin. Kemudian yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Teknik ini dilakukan dengan bekerjasama guru dengan peserta didik, di mana guru dan peserta didik saling mengontrol satu sama lain terhadap pelanggaran tata tertib. Nah, jadi kooperatif kontrol artinya kontrol secara bersama ya. Jadi sama-sama ingin membuat disiplin yang lebih baik. Jadi ada 3 bentuk teknik dalam pembinaan disiplin siswa peserta didik. Nah, kemudian pembinaan. Pembinaan ini, jadi kegiatan pembinaan ini adalah meningkatkan kompetensi siswa ya, melalui organisasi sekolah seperti OSIS, melalui koperasi sekolah atau koperasi siswa ya, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan olimpiade, kegiatan pramuka dan lain-lain, kegiatan pembinaan siswa. Jadi untuk lebih meningkatkan kompetensi siswa, maka siswa itu perlu pembinaan dengan kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan kurikuler. Jadi lebih bersifat kepada ekstrakurikuler. Nah, apa instrumen yang digunakan dalam administrasi peserta didik? Ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama catatan data siswa, meliputi buku induk, buku clever, catatan tertib sekolah, dan catatan lainnya. Tentu catatan ini bisa tergantung pengembangan di sekolah ya, di samping catatan wajib. Kemudian ada catatan siswa masing-masing kelas. Nah, di dalam kelas jadi ada catatan secara sekolah, secara umum, ada catatan khusus untuk masing-masing kelas. Buku prestasi, buku catatan bimbingan konseling, buku catatan prestasi murid, yang meliputi daftar nilai, buku leger, buku lapor, dan buku mutasi. Nah, ini beberapa instrumen yang digunakan dalam administrasi pada didik. Nah, secara lebih khusus ini ya,
ada buku induk. Apa itu buku induk? Yaitu buku pokok. Jadi segala sesuatu, catatan dan siswa itu ada di buku induk. Ya. Ketika dia mulai masuk, itu dicatat pertama kali itu di buku induk. Ya. Berapa nilai siswa, itu dicatat di buku induk. Jadi kalau mau melihat siswa itu data pokoknya, lihatlah di buku induk. Ya. So buku induk ini tidak semua orang bisa mengaksesnya. Ini adalah pihak-pihak tertentu saja yang bisa mengakses. Tapi bagi sekolah tertentu kadang-kadang buku induk ini sengaja itu tidak diberi akses kepada pihak tertentu, ya, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi hendaknya buku induk itu memang buku murni ya tentang catatan siswa. Kalau dibuat kepentingan tertentu, itu yang rugi itu adalah siswa. Ya. Misalnya nilainya itu dari nilai rapor yang seharusnya di buku induknya sudah dirubah, gitu, dinaikkan atau diturunkan. Itu kan merugikan siswa itu. Itu bisa terjadi, ya bisa saja terjadi di sekolah. Nah, kemudian buku Klaper. Buku Klaper ini buku jabaran dari buku induk. Jadi untuk menelusuri siswa lebih cepat itu gunakan Klaper, ya. Tapi sekarang ini untuk menelusuri siswa itu tidak perlu buku Klaper pun juga bisa kalau bisa dicatat di dalam bentuk file, ya, dalam membentuk data komputer. Ketika dicari saja itu maka sudah langsung ketemu. Jadi tidak perlu buat buku Klaper. Ini karena perkembangan teknologi, ya. Pada saat awalnya itu tidak ada komputer yang bisa membantu bagaimana data-data siswa itu disimpan. Daftar presensi sangat penting sebab frekuensi kehadiran peserta didik pada keseluruhan kegiatan di sekolah dapat diketahui, dikontrol. Untuk peserta didik di kelas pada jam-jam pelajaran, daftar hadir ini dipegang oleh guru. Kemudian daftar mutasi peserta didik. Bisa jadi ada mutasi yang pindah masuk ke sekolah. Bisa jadi ada peserta didik yang pindah keluar dari sekolah. Dia pindah ke sekolah lain atau masuk dari sekolah lain. Buku catatan pribadi peserta didik. Ini tentu oleh bimbingan konseling, ya, yang memiliki catatan apa saja portofolio dari yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada daftar nilai. Nah, daftar nilai ini dimiliki oleh semua guru, ya, oleh masing-masing guru. Kemudian ada leger. Leger ini kumpulan nilai dari seluruh bidang studi untuk setiap peserta didik. Nah, leger ini dipegang oleh wali kelas. Kemudian ada buku rapor. Buku rapor catatan tentang prestasi belajar siswa dan prestasi akademik maupun non akademik, termasuk kehadiran dan tingkah laku peserta didik. Nah, namun dewasa ini sudah banyak yang membuat rapor ini secara elektronik, ya, dalam bentuk file komputer, nanti dicetak, ya, diberikan kepada siswa untuk disampaikan kepada orang tua siswa. Jadi tidak perlu lagi buku rapor yang dibuat, jadi cukup map saja. Sekolah juga punya catatan nilai siswa, gitu, ya. Ketika kapanpun ada pihak lain yang ingin memverifikasi bagaimana prestasi siswanya, nah itu akan lebih mudah dicari siswanya. Kalau sistem manual mencari siswa itu tentu akan sulit, ya. Tapi kalau dengan sistem komputer maka itu akan lebih cepat. Nah, bagian akhir dari administrasi peserta didik adalah kelulusan dan alumni. Jadi proses adalah kegiatan paling akhir manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Setelah peserta didik mengikuti seluruh program yang ada dan berhasil lulus pada ujian akhir, maka dinyatakan lulus dan akan menerima sertifikat atau ijazah. Jadi proses kelulusan. Kemudian setelah lulus juga peserta didik itu masih berhubungan dengan sekolah yang terhimpun di dalam organisasi alumni. Nah, sekarang ini alumni ini penting, ya, karena itu bagian dari akreditasi sekolah. Terus itu dengan sistem
online atau komputer sekarang ini itu lebih mudah ya, data alumni ini di, dibuat. Sekolah bisa membuat instrumen sehingga lulusan itu bisa mengisi data. Kemudian kalau ada perubahan maka dia bisa melakukan perubahan secara online. Tapi ini Bapak kira ini belum dilakukan oleh sekolah. Jadi hanya sebatas mencatat nama alumni. Di mana alumni itu berada tidak bisa ditelusuri. Mestinya meskipun sudah tamat sekolah tapi keberadaan itu bisa ditelusuri. Kemudian apa peran guru dalam administrasi peserta didik? Pada prinsipnya ada peran utama, ada peran guru sebagai pembantu atau peran tambahan. Kalau peran utama di dalam administrasi didik adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Sebagai apa itu? Nah, guru mengajar. Kalau guru mengajar, dia punya catatan tentang siswa-siswanya. Kemudian dia memantau kalau terjadi sesuatu, nah dia melihat bagaimana perilaku anak di sekolah. Nah, kalau perilakunya sudah berat misalnya, maka dia diberikan kepada guru bimbingan konseling. Tapi kalau tidak terlalu berat, maka bisa ditangani oleh guru itu sendiri. Nah, jadi peran utama itu adalah bagaimana prestasi belajar siswa tinggi ya di sekolah. Kemudian yang tugas-tugas lainnya misalnya ikut menjadi panitia, ya, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan ujian kompetensi. Uji kompetensi ini tidak dilakukan oleh guru, tetapi adalah suatu tim atau suatu bagian yang dibuat oleh sekolah untuk melakukan uji kompetensi. Tapi guru terlibat di dalamnya sama dengan kegiatan seleksi penerimaan siswa baru. Kemudian menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa. Jadi siswa ini bagaimana termotivasi, ya. Bukan semakin takut ke sekolah, tetapi dia semakin senang berada di sekolah dan semakin senang untuk berprestasi, ya, baik prestasi akademik maupun non akademik. Menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Jadi gurunya harus pertama disiplin. Ya. Kalau tidak guru disiplin, maka guru ini bisa juga dikenakan sanksi. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya bisa saja terjadi ya karena namanya guru itu manusia. Ya. Manusia itu untuk kadang-kadang itu meskipun guru profesional, tapi ada juga khilafnya. Nah, oleh sebab itu peran kepala sekolah dan pengawas itu sangat penting ya, dalam menciptakan guru yang berdisiplin. Melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Nah, ini adalah peran guru. Meskipun bimbingan karir ini oleh guru BK ya, berperan juga dalam penelusuran lulusan. Nah, Bapak kira ini saja tambahan Bapak ya dalam administrasi pada peserta didik. Semoga ini ada manfaatnya.